Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Nurpolis dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Aryo Anindito dengan NPM 2201 2010353. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS kita yang membahas tentang SPSS, data yang ngambil dari skripsi cutting. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan tampilan data SPSS saya. Ini yang variable view dan ini yang data view-nya. Kemudian saya akan menjelaskan yang variable view-nya. Sesuai namanya, variable view di sini menampilkan variabel-variabel kita mulai dari X1.1 hingga Y. Dan di sini kita bisa lihat bahwa eh, variabel yang saya ambil untuk yang X ini ada tiga variabel. Yang pertama membahas tentang beban kerja, lalu yang kedua membahas tentang lingkungan kerja, dan yang terakhir membahas tentang motivasi. Lalu untuk Y-nya sendiri saya membahas tentang komitmen organisasi. Ya mungkin kurang lebih seperti ini tampilannya untuk yang variabel view di data SPSS saya. Selanjutnya untuk yang data view, tampilannya seperti ini. Ini saya ambil dari Excel saya, di mana Excel saya ini berisi tentang penjabaran pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner yang sudah dilakukan. Ini adalah hasil penjabarannya, lalu saya pindahkan ke SPSS ini, dan kita bisa lihat di sini ada X1.1, X1.2, X1.3, dan X1. Ini tampilannya kurang lebih sama dengan variabel ini, tapi bedanya ini lebih ke angka dari jawaban mereka. Nah, ini adalah jawaban-jawaban mereka. Lalu yang X1 ini adalah total dari X1.1, X1.2, X1.3. Itu totalnya ada di X1. Yang ini, yang saya warna kuning, adalah total. Begitu pula yang X2, yang X3, lalu hingga Y. Nah, itu semua dilakukan dengan cara yang sama, penjumlahannya. Lalu mungkin sudah cukup untuk membahas tentang data SPSS saya, kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan membahas mulai outputnya. Output saya yang pertama, saya membahas tentang korelasi atau uji validitas. Buat apa kita menjelaskan uji validitas? Karena sebelum kita mengetahui data-datanya, kita harus mengetahui dulu apakah setiap item seperti X1, X2, dan lain-lainnya itu tadi itu dapat mengukur atau tidak atau berhubungan kata lainnya dengan variabel yang sudah ada. Jadi X1 atau itemnya itu berhubungan atau tidak itu kita bisa lihat dari uji validitas atau korelasi itu. Tampilan saya seperti ini dan kita bisa lihat di paling kanan ini adalah total dari item yang sebelah kiri seperti beban kerja dan lain-lain. Yang sebelah kanan ini adalah totalnya. Lalu bagaimana cara melakukan ini semua untuk mendapatkan tabel seperti ini? Nah, seperti ini. Itu langkahnya sangat mudah. Kita kembali ke data SPSS yang tadi. Nah, yang bagian data view, sorry. Nah, yang di bagian data view ini kita bisa melakukan pencet di analyze, lalu kita bisa pencet di correlate dan kita pilih bivariate. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu apa saja yang harus kita masukkan ke dalam variabel? Itu semuanya. Tetapi tidak semua variabel. Maksudnya kayak item dan total itu kita masukkan semua. X1.1, X2.2, X1.3, dan beban kerja itu kita masukkan semua. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan terakhir tadi saya ketika mengerjakan. Saya memasukkan yang bagian Y. Di sini saya memasukkan semuanya, yaitu Y1, Y1.2, Y1.3 yang merupakan item ya. Dan tidak hanya atomnya saja yang saya masukkan, tetapi juga ini komitmen organisasi ini juga saya masukkan. Lalu jika kalian pertama kali mengerjakan, pasti ada beberapa tanda kotak di sini yang perlu kita centang untuk melakukan analisis. Dan di sini yang saya centang adalah bagian Pearson, lalu to telnet, saya pilih to telnet, lalu saya centang lagi bagian flag. Selanjutnya, jika kalian sudah melakukan itu semua, kalian bisa pencet OK. Tetapi berhubung saya sudah melakukannya, saya hanya perlu silang saja. Nah,
maka otomatis akan menampilkan tabel-tabel seperti ini jika kita sudah pencet OK. Ini adalah hasil tabel dari uji validitas saya tadi. Eh, dalam uji validitas, kita bisa melihat jika Birch correlation-nya itu lebih dari 0,3, pitch correlation-nya itu lebih dari 0,3 itu bisa dikatakan berhubungan, dan untuk signifikasinya itu kurang dari 0,5. Nah, dari uji tabel itu tadi kita bisa memenuhi syarat yang saya jelaskan itu tadi. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, ini untuk yang kanan seperti yang saya jelaskan tadi ini adalah bagian totalnya. Oke, kita lanjut mungkin. Kita lanjut ke bagian beban kerja. Sorry, maksud saya kita lanjut ke variabel selanjutnya yaitu reliabilitas. Nah, ini maksud saya. Reliabilitas yang pertama memang beban kerja. Ini adalah variabel pertama saya di X1. Nah, tampilan hasilnya adalah seperti ini. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Kita kembali lagi ke SPSS saya. Nah, kita lakukan hal yang serupa, mirip dengan yang tadi. Kita pencet Analyze, lalu kita pilih Scale, skala, lalu kita pilih Reliability Analysis. Nah, kita bisa lihat bedanya dengan yang tadi adalah untuk X1-nya dan lain-lainnya ini kita memasukkan itemnya saja. Nah, X1.1 hingga X1.3. Bisa kita lihat di bagian akhir saya mengerjakan tadi, saya memasukkan itemnya saya juga, item saja. Y1.1, Y1.2, dan Y1.3. Ini adalah itemnya saja. Jadi beban kerja, lingkungan kerja, motivasi, dan komitmen itu tidak perlu kita masukkan. Tetapi kita memasukkannya ke bagian skala label. Bagian bawah ini. Skala label ini jika kita pertama kali mengerjakan, ini bakal kosong, tidak ada isinya. Jadi kita harus mengisi sendiri sesuai variabel yang ingin kita analisis. Lalu kita silang, karena saya sudah melakukan itu tadi. Kita kembali lagi ke output. Nah, untuk reliabilitas sendiri ini tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi jawaban responden terhadap item pertanyaan-pertanyaan yang ada di variabel yang sama. Nah, dikatakan reliable ini jika corn corn batch alfanya itu di atas 0,7. Kita bisa lihat corn batch alpha kita. Nah, yang ini 0,84. Terus ada juga tadi minus, sorry maksudnya ya minus 385. Kita bisa mengatakan itu reliable jika di atas 0,7. Selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik. Langsung saya pencet sini aja daripada lama. Nah, kita di bagian regression. Sebenarnya uji asumsi klasik ini emang tahap sebelum dari uji regresi. Jadi maksudnya uji asumsi klasik ini memang dilakukan untuk menerapkan analisis regresi berganda. Jadi sebelum melakukan analisis regresi berganda, kita wajib melakukan uji asumsi klasik. Ini adalah tampilannya. Nah, untuk caranya sendiri sama seperti tadi, kita harus kembali ke SPSS. Kita lihat lagi untuk bagian analyze. Untuk di bagian asumsi klasik ini langkah-langkahnya analyze, regression, lalu kita pencet linear. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ini kita akan mengisi bagian dependent dan independennya. Nah, yang independen ini kita masukkan bagian X atau variabel X. Sedangkan untuk bagian dependennya itu kita masukkan variabel Y. Ini kita bisa lihat. Nah, untuk statistiknya seperti ini. Tapi kalau misalkan di uji asumsi klasik, kita perlu mencentang beberapa bagian seperti ini, dan ini. Ini perlu kita centang. Tapi berhubung ini langkah terakhir saya di bagian regresi, itu tidak perlu kita centang. Jadi mereka ini serupa tetapi tidak sama. Ada beberapa bagian yang berbeda. Salah satunya seperti ini, di bagian statistik.
mereka berbeda, plotsnya itu juga berbeda. Sorry, dimasuk di bagian save-nya ini juga berbeda. Nah, jika sudah kita lakukan itu semua, kita akan kembali ke output yang tadi. Nah, ini adalah tampilannya. Uji asumsi klasik ini kita bisa melihat benar tidaknya itu juga bisa melalui gambar. Nah, jika yang benar itu bentuknya lonceng, dan ini sudah membentuk seperti lonceng juga, seperti naik ke atas gini. Lalu untuk yang plot regressionnya ini seharusnya titik-titiknya ini mengikuti garis, tetapi ini ada beberapa titik yang tidak mengikuti garis atau keluar atau miring seperti ini. Nah, yang untuk scatter plotnya ini sudah benar karena memang harus berpisah atau tidak membentuk sesuatu seperti ini. Ini titik-titiknya mencar ya, maksudnya tidak ada yang jadi satu atau tidak membentuk sesuatu. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian regresi berganda. Ini regresi berganda saya hasilnya seperti ini. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya dulu mungkin ya di bagian SPSS tadi. Untuk langkah-langkahnya seperti yang saya jelaskan tadi, sama, mirip, yaitu kita pilih bagian regression, lalu kita pilih linear. Nah, munculnya kan sama. Perbedaannya adalah di ini tadi, statistik, plot, save, dan option. Nah, kalau di bagian regresi berganda, uji regresi berganda ini, kita tidak perlu mencentang semua yang saya centang tadi. Nah, seperti ini sudah tidak ada bekas centang, cuma hanya beberapa doang. Ini kita mengikuti default. Lalu plotsnya pun juga seperti itu. Nah, ini kita tidak memasukkan apa-apa bagian Y ataupun X. Jika asumsi klasik tadi, saya memasukkan yang bagian separate ini ke bagian Y dan spreadsheet ini ke bagian X. Tapi untuk yang di bagian regresi berganda ini, saya tidak memasukkan keduanya karena memang harus kosong. Begitu pula dengan yang save. Ada beberapa yang harus dicentang, tetapi lagi-lagi ini tentang regresi tidak perlu ada yang dicentang. Dan dengan begitu kita bisa menghasilkan data seperti ini tadi. Kita bisa lihat, makanya ini tadi hasilnya itu kurang lebih sama model datanya. Ada ANOVA, koefisien, residual, dan lain-lainnya, termasuk scatter plot. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa menyebutkan bahwa regresi berganda ini berpengaruh secara simultan. Apa itu simultan? Simultan ini berpengaruh secara bersamaan. Jadi tidak satu-satu, benar-benar terjadi secara bersamaan. Itu jika kurang kesiknya itu kurang dari 0,5. Kita bisa lihat yang ini. Ini adalah penjabaran secara simultan dan ini lebih detailnya. Simultan ini kita bisa lihat bahwa hasilnya itu pada endingnya cuma ada satu hasil doang, sedangkan ini ada empat hasil. Karena simultan itu kita melakukannya secara bareng-bareng, sedangkan yang seperti koefisien ini kita lebih kayak kesannya itu menjabarkan lagi, makanya hasilnya ini lebih banyak lagi hasil dari signya ini. Nah, dikatakan simultan itu kalau kurang dari 0,5. Nah, ini punya saya lebih ya, 862. Lalu untuk selanjutnya mungkin bagian beta yang ini, koefisien maksud saya, di bagian koefisien yang bagian beta maksud saya. Kita bisa melihat pengaruh paling dominan atau pengaruh paling besar dari sebuah pengaruh atau dari sebuah variabel, itu kita bisa melihat dari bagian beta. Dari angka yang paling besar. Kita bisa lihat di sini angka yang paling besar ini adalah 163. Dan jika kita telusuri bagian kiri, 163 ini adalah bagian beban kerja. Jadi secara keseluruhan kita bisa menyimpulkan bahwa pengaruh dari beban kerja ini adalah yang paling berpengaruh. Beban kerja ini adalah yang paling berpengaruh dari ini, komitmen organisasi. Nah, dari semua variabel ini, beban kerja adalah yang paling berpengaruh untuk komitmen organisasi. Dan ya sudah habis, yang bagian bawah ini sudah tidak ada apa lagi.
Mungkin sekian presentasi saya untuk UTS kali ini. Terima kasih khususnya untuk Pak Nurkolis atau teman-teman yang sedang menonton. Mungkin akhir kata saya minta maaf jika terdapat salah kata ketika saya menjelaskan tadi. Baik, terima kasih.